Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat pagi saya ucapkan teruntuk Ibu Tifa Hanani yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih teruntuk Ibu Tifa Hanani karena telah memberi kesempatan yang berharga kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai COVID-19 dan saya tertarik mengambil pembahasan tentang vaksin COVID-19 di Indonesia. Pembahasan pada pagi hari ini yaitu mengenai yang pertama ada pengertian COVID-19 dan vaksin COVID-19. Yang kedua ada tahap pengujian secara singkat dan vaksin apa saja yang telah disetujui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk digunakan di Indonesia. Yang ketiga ada manfaat vaksin COVID-19, yang keempat ada cara kerja vaksin COVID-19, dan yang terakhir ada penutup. Baik, saya ingin membahas yang pertama ada pengertian virus COVID-19 dan juga vaksin COVID-19. Yang pertama saya ingin membahas tentang virus corona. Coronavirus atau juga yang disebut dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas secara ringan hingga juga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan atau yang biasa disebut dengan inactivated virus. Bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap atau aerosol. Baik, poin selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu mengenai tahap pengujian vaksin secara singkat dan vaksin yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk digunakan di Indonesia. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi merupakan tahap awal yang dilakukan melalui penelitian di laboratorium untuk mengidentifikasi antigen alami atau sintetis yang dapat mencegah suatu penyakit. Tahap eksplorasi ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Poin selanjutnya yaitu studi praklinis. Tahap studi praklinis dilakukan dengan memberikan vaksin ke hewan percobaan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan vaksin. Yang ketiga, uji klinis fase 1. Pada tahap uji klinis fase 1, vaksin akan diberikan ke beberapa orang dewasa yang sehat. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan keefektivitasan vaksin pada manusia. Yang keempat ada uji klinis fase 2. Tahap uji klinis fase 2 dilakukan dengan memberikan vaksin ke sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak dengan usia dan kondisi kesehatan yang lebih beragam. Setelah itu, para peneliti akan mengkaji dan mengevaluasi efektivitas dan keamanan dan dosis vaksin yang tepat serta menilai respons sistem kekebalan tubuh terhadap vaksin yang diberikan. Selanjutnya, uji klinis fase 3. Pada uji klinis fase 3, vaksin akan diberikan ke lebih banyak orang dan kondisi yang bervariasi. Tahap 4, selanjutnya setelah dinyatakan lulus semua uji klinis, vaksin bisa mendapatkan izin edar untuk diberikan kepada manusia. Untuk di Indonesia sendiri, izin edar vaksin dikeluarkan oleh BPOM. Tujuan pengujian vaksin adalah untuk menjamin keamanan dan efektivitas vaksin sebelum diberikan ke masyarakat. Beberapa jenis vaksin yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan telah memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM untuk diproduksi di Indonesia. Yang pertama ada vaksin Pfizer yang berasal dari Amerika Serikat dan sekiranya memiliki efek samping nyeri di lokasi penyuntikan, rasa lelah, sakit kepala, menggigil, nyeri sendi, dan demam. Yang kedua ada vaksin Sinovac yang berasal dari negara Cina dengan berbahan dasar virus yang dimatikan atau inactivated virus dan memiliki efek samping sekiranya nyeri, kemerahan di lokasi penyuntikan, nyeri otot, demam, dan sakit kepala. Yang ketiga ada vaksin Moderna yang berasal dari negara Amerika Serikat dengan efek samping sekiranya nyeri, bengkak, dan merah di lokasi penyuntikan, rasa lelah, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, serta muntah dan mual. Yang keempat ada vaksin Oxford atau AstraZeneca yang berasal dari negara Inggris dan efek samping sekiranya yang ditimbulkan yaitu nyeri, kemerahan,
bengkak pada lokasi penyuntikan, demam, menggigil, mual, nyeri sendi dan otot, serta sakit kepala. Yang kelima ada vaksin Novavax yang berasal dari negara Amerika Serikat dengan efek samping sekiranya efek samping serius seperti reaksi alergi terhadap vaksin atau anafilaktis sangat jarang terjadi. Yang keenam ada vaksin Sinopharm yang berasal dari negara Cina dengan efek samping sekiranya umum bersifat ringan seperti demam, nyeri, bengkak di lokasi penyuntikan, serta sakit kepala. Yang ketujuh ada vaksin merah putih Bio Farma. Bio Farma bekerja sama dengan lembaga biomolekuler Ejikmen masih terus melakukan pengembangan dan penelitian terhadap vaksin COVID-19. Uji klinis terhadap vaksin dimulai sekitar bulan Juni 2021. Yang terakhir ada vaksin Sputnik V dari negara Rusia dan efek samping yang ditimbulkan sekiranya nyeri di tempat suntikan, flu, demam, sakit kepala, dan kelelahan. Poin selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu mengenai manfaat vaksin COVID-19. Manfaat pemberian vaksin adalah mencegah penularan penyakit, terutama penyakit infeksi, karena vaksin membuat tubuh mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit, sehingga bisa lebih cepat memberikan perlawanan. Bila kita sudah mendapatkan jadwal vaksin COVID-19, sebaiknya lakukanlah sesuai jadwal, tidak untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Poin selanjutnya yaitu cara kerja vaksin COVID-19 di dalam tubuh. Ketika vaksin disuntikan dan masuk ke dalam tubuh, vaksin membutuhkan beberapa hari bahkan minggu untuk membentuk antibodi. Vaksin COVID-19 bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona. Antibodi menempel pada protein virus. Saat vaksin COVID-19 dibuat, virus corona yang menjadi bahan pembuat vaksin dibuat menjadi non-aktif dengan menggunakan bahan kimia yang disebut dengan beta-propiolactone. Virus corona yang tidak aktif tidak bisa bereplikasi lagi, tapi proteinnya tetap utuh. Karena virus corona divaksin sudah mati, maka bisa disuntikan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi COVID-19. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif dikalahkan oleh sejenis kekebalan tubuh yang disebut sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen merupakan virus corona hingga muncul beberapa fragmen di permukaannya, sehingga sel tubuh bisa mendeteksi fragmen tersebut. Antibodi pun terbentuk. Sel kekebalan tubuh menjadi aktif, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus corona. Setelah vaksin disuntikan, sistem imun mampu merespon infeksi virus corona yang hidup. Kemudian, sel kekebalan tubuh mencegah virus untuk masuk dan memblokir virus dengan berbagai cara. Tubuh menyimpan segala informasi tentang virus corona setelah disuntikan vaksin COVID-19. Tubuh dapat mengingat virus corona selama bertahun-tahun lamanya. Perlu diketahui, semua jenis vaksin COVID-19 sudah menjalani uji coba dalam studi praklinis dan uji klinis. Langkah ini untuk menilai keamanan vaksin dan seberapa baik efektivitas dalam mencegah penyakit. Seperti vaksin lainnya, vaksin COVID-19 juga memiliki efek samping yang terbilang masih aman. Meski kita telah menerima vaksin, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, seperti mencuci tangan minimal 20 detik, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan maupun di luar rumah. Perlu diingat juga bahwa vaksin tidak mencegah COVID-19 secara mutlak. Setelah menerima vaksin, bukan berarti kita abai dengan protokol kesehatan. Tetap hindari tempat ramai dan dukung pemerintah untuk Indonesia yang lebih tertib. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.